Hai sahabat Badminton, kali ini kita akan membahas soal TOEFL Reading Exercise 1 Passage 5 nomor 42-50. Bagi yang pertama kali nonton pembahasan reading TOEFL dari Badminton, silahkan cek juga soal dan pembahasan TOEFL Reading Exercise 1 lainnya di channel Badminton. Link bisa dilihat di deskripsi video ini. Langsung saja kita bahas soal TOEFL Reading number 42. Which of the following assumptions about early humans is expressed in the passage? Soal nomor 42 ini menanyakan informasi detail, yang diantara cirinya menggunakan pertanyaan which of the following dan is expressed. Kalimat ini menanyakan asumsi tentang manusia zaman dulu atau manusia purba yang ada di teks. Kita tinggal memilih pilihan jawaban yang memang informasinya, baik berupa petunjuk atau pernyataan, bisa kita temukan dalam bacaan. Kita mulai dari pilihan pertama. Dan otomatis karena ini soal pertama untuk bacaan ini, jadi kita mencari informasinya dari awal paragraf. Pada baris ketiga sampai kelima, terdapat informasi yang sesuai dengan pernyataan pada pilihan E. Manusia purba mungkin memiliki pengetahuan yang luas tentang tumbuhan. Di sini disebutkan, mustahil sekarang ini mengetahui persisnya apa yang pendahulu kita pada zaman batu ketahui tentang tumbuhan. Tetapi dari apa yang kita ketahui dari masyarakat praindustri yang masih ada, pengetahuan terperinci tentang tumbuhan dan sifat-sifatnya pastilah sangat kuno atau sudah sangat lama. Pada kalimat ini juga ada beberapa keywords yang bisa kita temukan yang sesuai dengan keywords pertanyaan dan pilihan E. Di antaranya Stone Age Ancestors sama dengan Early Humans, dan a detailed learning of plants sama dengan extensive knowledge of plants. Jadi jawaban yang benar bisa langsung kita temukan, yaitu pilihan A. Next, soal TOEFL Reading number 43. The word peculiar in line 1 is closest in meaning to bla bla bla. Soal nomor 43 ini tentang vocabulary atau kosakata. Yang ditanyakan adalah sinonim dari kata peculiar pada baris pertama. Apakah sinonim dengan clear, jelas, large, besar, unusual, aneh, tak biasa, atau important, penting? Kita lihat konteks kata peculiar pada baris pertama. Botany, the study of plants, occupies a peculiar position in the history of human knowledge. For many thousands of years, it was the one field of awareness about which humans had anything more than the vaguest of insights. Botani, studi tentang tumbuhan, memiliki posisi yang tidak biasa atau menarik dalam sejarah pengetahuan manusia. Selama ribuan tahun, botani merupakan suatu bidang kesadaran atau pengetahuan yang manusia lebih pahami daripada bidang lainnya. Kurang lebih terjemah bebasnya seperti itu. Jadi yang sinonim dengan kata peculiar adalah unusual. Maksudnya berbeda dengan bidang lainnya dalam pengertian mengejutkan atau menarik. Next, soal TOEFL Reading number 44. What does the command "this is logical" in lines 5 to 6 mean? Soal nomor 44 ini tentang logic atau maksud dari pernyataan tertentu dalam teks. Yang ditanyakan di sini adalah maksud kalimat "this is logical" pada baris 5-6. Kalau kita lihat konteksnya, kalimat "this is logical" mengacu pada kalimat sebelumnya, yaitu kesimpulan bahwa
manusia purba memiliki pengetahuan terperinci tentang tumbuhan. Pada kalimat setelahnya dipertegas bahwa hal ini wajar, mengingat tumbuhan merupakan dasar piramida makanan bagi semua makhluk hidup. Jadi maksud "this is logical" pada teks adalah B. It is not surprising that early humans had a detailed knowledge of plants. Tidak mengherankan bahwa manusia purba memiliki pengetahuan terperinci tentang tumbuhan. Next, soal TOEFL reading number 45. The phrase "properties of each" in line 10 refers to each bla bla bla. Soal nomor 45 ini tentang reference, yaitu hubungan antara pronoun atau kata ganti dan kata sebelumnya. Cirinya biasanya menggunakan frase refers to. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah frase properties of each pada baris ke-10. Kata each mengacu pada apa? Apakah tribe, hundred, plant, ataukah purpose? Kalau kita lihat dari konteks makna dan penggunaan each pada baris ke-10, kita bisa tahu kalau yang dimaksud di sini adalah each plant, pilihan C. Suku-suku yang sekarang ini tinggal di hutan Amazon benar-benar mengenali ratusan tumbuhan dan mengetahui banyak sifat dari setiap tumbuhan tersebut. Next, soal TOEFL reading number 46. According to the passage, why has general knowledge of botany declined? Soal nomor 46 ini tentang informasi detail. Cirinya biasanya menggunakan frase according to the passage. Yang ditanyakan pada soal ini adalah alasan mengapa pengetahuan umum tentang botani menurun. Karena ini pertanyaan tentang detail, cara menjawabnya bisa kita lihat dulu keywords pertanyaan ini dan kemudian kita cari informasi detailnya di teks. Keywords pertanyaan ini adalah knowledge of botany yang bisa kita temukan pada baris ke-13. Perlu sahabat ingat, pertanyaan reading dalam TOEFL biasanya berurutan atau in order. Jadi, kalau pertanyaan nomor 45 tadi ada di baris ke-10, untuk menghemat waktu, kita bisa mencari keyword pertanyaan 46 ini langsung pada baris setelahnya. Setelah kita temukan keywords-nya, kita bisa langsung baca kalimat lengkap yang mengandung keywords tersebut. Sayangnya, semakin kita terindustrialisasi, semakin kita jauh dari kontak langsung dengan tumbuhan. Dan semakin tidak jelas pengetahuan kita tentang botani. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Alasan mengapa pengetahuan umum tentang botani menurun adalah karena kontak langsung dengan berbagai jenis tumbuhan telah berkurang akibat industrialisasi. Next, soal TOEFL reading number 47. In line 15, what is the author's purpose in mentioning a rose, an apple, or an orchid? Soal nomor 47 ini tentang purpose atau tujuan penulis menyebutkan frase atau kalimat tertentu. Yang ditanyakan di sini adalah tujuan penulis menyebutkan a rose, an apple, or an orchid. Kita lihat konteksnya dalam bacaan pada baris ke-15. Kita baca dulu kalimat lengkapnya dari baris ke-13. Namun, tanpa disadari, setiap orang mulai mendapatkan pengetahuan botani yang luar biasa. Dan hanya sedikit orang yang akan gagal mengenali mawar, apel, ataupun anggrek. Dari sini kita bisa tahu kalau tujuan penulis, terutama dari kalimat kedua, adalah to give botanical examples that most readers will recognize. Memberikan contoh botanis yang sebagian besar pembaca kenali atau ketahui. Next, soal TOEFL reading number 48. According to the passage, what was the first great step toward the practice of agriculture?
Soal nomor 48 ini tentang informasi detail. Salah satu cirinya menggunakan frase according to the passage dalam pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan detail, kita bisa cari keywords pertanyaan dalam bacaan. Di sini keywordsnya adalah the first great step dan the practice of agriculture. Keywords ini bisa kita temukan pada baris 17 sampai 18. Selanjutnya kita baca kalimat lengkapnya dulu dan cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Ketika nenek moyang Neolitik kita yang hidup di Timur Tengah sekitar 10.000 tahun yang lalu menemukan bahwa rumput atau tumbuhan tertentu dapat dipanen dan benihnya dapat ditanam untuk hasil yang lebih banyak di musim berikutnya. Langkah besar pertama dalam asosiasi atau hubungan baru tanaman dan manusia telah diambil atau terjadi. Jadi jawaban yang benar adalah C. The discovery of grasses that could be harvested and replanted. Penemuan tanaman atau tumbuhan yang dapat dipanen dan ditanam kembali. Next, soal TOEFL reading number 49. The word controlled in line 19 is closest in meaning to bla bla bla. Soal nomor 49 ini tentang vocabulary atau kosakata. Yang ditanyakan adalah sinonim dari kata controlled pada baris ke-19. Apakah sinonim dengan abundant, melimpah, manage, terkendali atau terkelola, required, yang diperlukan atau dibutuhkan, atau advance, maju atau canggih? Kita lihat konteks kata controlled pada baris 19. Sejak saat itu, manusia terus mendapatkan penghidupan mereka dari produksi terkelola dari beberapa tanaman daripada mendapatkan sedikit dari sana-sini dari banyak varietas yang tumbuh liar. Jadi sinonim kata controlled adalah manage, terkelola atau terkendali. Dalam bacaan, rather than getting a little here and a little there menunjukkan alternatif pembanding dari control. Getting a little here and a little there menunjukkan ketidakteraturan, tanpa kendali atau tanpa pengelolaan terhadap sumber makanan. Ini bisa sebagai clue bahwa controlled berarti manage, terkelola atau terkendali. Ada masa tanam dan ada masa panen. Next, soal TOEFL reading number 50. Which of the following can be inferred from the passage about the transition to agriculture? Soal nomor 50 ini tentang inference atau kesimpulan. Jadi sahabat harus menyimpulkan informasi yang sesuai dalam bacaan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Di antara ciri pertanyaan jenis inference adalah diawali pertanyaan which of the following can be inferred. Yang ditanyakan di sini adalah apa yang dapat disimpulkan dari transisi ke pertanian. Keywords pertanyaan ini adalah the transition to agriculture. Sahabat bisa langsung mencari bagian teks yang menunjukkan transisi ke pertanian. Dan pada baris 17 sampai 18 bisa kita temukan pernyataan yang menunjukkan the transition to agriculture. Selanjutnya, sahabat tinggal mencocokkan pilihan jawaban dengan informasi yang ada dalam bacaan setelah baris ke-18. Di sini bisa kita temukan jawaban yang benar adalah C. Transisi ke pertanian mempunyai drawback atau sisi negatif, yaitu manusia kehilangan banyak pengetahuan tentang tumbuhan liar. Ini sesuai dengan informasi teks pada baris ke-21 sampai ke-22. Dan akumulasi pengetahuan dari puluhan ribu tahun pengalaman dan keintiman dengan tumbuhan di alam liar mulai memudar.